kemudian sahabat berkeliling. Bulatan lingkaran keliling itu namanya halakoh. Namanya halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Karena waktu itu belum bisa tabligh akbar, tak bisa pengajian macam ini. Karena suara itu tak lantang ke belakang. Beda sama zaman sekarang, sudah ada mikrofon, suara bisa ke belakang. Dan yang di sana pula ibu-ibu, tadi saya tengok satu barisan penuh. Cemana, tadi waktu saya lewat, cemana lah ibu-ibu ini nanti mau nengok pengajian begini ramainya. Rupanya dipasangkan pula layar, sana ada live. Macam nonton Real Madrid Barcelona. Nah, oleh sebab itu tidak ada halangan. Mau yang di dalam ada mikrofon, mau yang di luar ada layar. Yang tak bisa datang nonton streaming. Mau nengok dari dekat, ikuti kamera dekat. Mau nengok dari jauh, ada pula kamera jauh. Mau nengok dari kiri, ada pula kiri. Ada pula dari kanan. Nah, ini semua tak ada lagi alasan orang sekarang untuk tidak mengaji. Tidak ada alasan orang tidak menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yang tamisu fi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Musa Raja Iksah M.Hum, Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah semua ini adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tak melaksanakan qabliyah subuh ini, maka hilanglah dunia dan seisinya. Siapa yang melaksanakan qabliyah subuh, dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan qabliyah subuh, datang ke masjid langsung sholat subuh, maka dia boleh melaksanakan qabliyah subuh itu setelah sholat subuh. Saking pentingnya qabliyah subuh. Kalau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi saya diberikan kehormatan, kesempatan menyampaikan tausiah di kediaman Bapak Wakil Gubernur. Kemudian banyak sekali tamu-tamu, sampai entah jam berapa saya tinggalkan semua, saya pun tidur. Lalu kemudian subuh ini saya langsung izin mau permisi, mau pergi pengajian, langsung tidak bertemu lagi dengan Bapak Wakil Gubernur. Saya pikir beliau tidak ada undangan, tidak ada jemputan, tidak ada janji. Mungkin juga sudah capek, sudah lelah, tak ikut lagi sholat subuh. Tiba-tiba saya lihat, sudah ada. Nah, jadi mudah-mudahan Sumatera Utara ini tetap diberikan Allah ridha, taufik, hidayah, inayah, pertolongan dengan pemimpin-pemimpin yang istiqomah sholat subuh, insyaallah. Di tempat-tempat lain banyak juga pemimpin itu sholat subuh, cuman pas minggu mau mencoblos saja. Tapi sudah nampak lagi. Nah, tapi hari ini tidak, bukan karena itu, bukan karena kampanye, bukan karena mencoblos, bukan karena kepentingan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua itu sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, turun dia. Makanya kata orang, kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi kalau tak hanya kepentingan, tapi hari ini kita lihat bukti nyata, maka alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang akan saya bahaskan pada subuh yang penuh barakah ini adalah fungsi-fungsi masjid menurut sunnah Rasulullah SAW. Setelah masjid terbangun indah, cantik, luar biasa, apakah selesai? Belum. Itu maka menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul. Berkumpul itu jamak. Jamak artinya berkumpul beramai-ramai. Sholat zuhur yang
asar disebut dengan sholat jamak dari tiga huruf jin, mim, jim, mim, ain, jamak. Maka itulah asal kata al-jami'ah. Al-jami'ah itu diambil dari kata jamak, berkumpul. Makanya universitas itu bahasa Arabnya al-jami'ah. Karena di situ berkumpul beberapa fakultas, berkumpul beberapa jurusan, berkumpul beberapa orang dosen mahasiswa. Maka disebut dengan al-jami'ah. Hari tempat berkumpul itu disebut dengan hari al-jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Karena di situ tempat harinya berkumpul Jumat. Dan masjid ini pula saya lihat ditulis dengan nama Masjid Al-Jami'ah, berkumpul. Tak lagi kita lihat mana suku bangsa, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada orang Melayu. Tidak lihat lagi asal usul kampung halaman, tapi yang dilihat adalah kita berkumpul di sini. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah, milik Allah. Maka kita tak pernah ada menyebut masjid itu atas nama suku. Masjid At-Taqwa Mandailing, yang Jawa tak boleh masuk. Pernah ada begitu? Tak ada. Maka yang dilihat adalah Al-Jami'atut Taqwa, masjid yang mengumpulkan banyak orang. Dan masjid ini sudah berhasil mengumpulkan banyak orang. Tadi Bang Ijek sempat nanya, berapa lama masjid ini dibangun? 10 bulan. Berapa biayanya? Tak tahu. Kenapa pula masjid? Biasanya kan ada anggarannya, targetnya berapa biayanya. Karena orang datang saja berkumpul, ada yang datang menyerahkan semen untuk cor lantai, ada yang datang menyerahkan keramik, ada yang datang menyerahkan kubah. Akhirnya orang berkumpul. Dan jami'ah itu adalah berkumpulnya orang dalam berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bangunan masjid itu sendiri adalah berkumpulnya beberapa model. Ada kubah, ada mihrab tempat imam, ada dinding, ada lantai, ada tiang, ada pintu, ada kosen, ada jendela. Maka berkumpullah bangunan, berkumpullah berbagai macam suku, berkumpullah berbagai macam model tipe orang manusia, tapi niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Sesuatu yang tidak karena lillah, dia akan tereliminasi, dia akan tercampak dengan sendirinya. Karena orang yang ke masjid ini semuanya berdasarkan lillah. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawmawadin adai fardhu syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Semua yang bukan karena Allah, maka dia akan tercampak, akan terbuang dengan sendirinya. Begitu juga niat menjadi jamaah, niat menjadi pengurus, niat menjadi penceramah, niat menjadi pejabat, niat menjadi orang yang ikut membangun masjid. Karena kalau bukan karena Allah, berapa banyak saya sholat di masjid, hadir maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Ini ketua masjid udah ganti, udah Pak Ustaz. Bapak yang baru, iya. Yang lama mana? Sejak pergantian tak pernah datang lagi kembali Pak Ustaz. Nah ini berarti bukan karena lillah, tapi karena ulah. Bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu. Maka Allah tidak suka diduakan. Allah tak mau kau jadikan dia ada yang lain selain dia. Maka dalam Islam kita diajarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini amat sangat penting. Kalau tidak nanti rusak hati kita, bercabang niat kita. Makanya sebelum beramal sesuatu kita diajarkan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau saja yang kumaksud, tak ada selain engkau. Wa anta maksudi waridhaka, ridhamulah yang kucari ya Allah. Orang kalau minta surga tak dapat ridha Allah. Tapi kalau sudah dapat ridha Allah, pasti dapat surga Allah. Makanya yang kita minta itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhonya dulu, baru surga. Ridho itu artinya senang hati. Orang kalau sudah senang hati, semua dikasihkannya. Senang hati jamaah itu melihat pembangunan lancar. Senang hati jamaah itu mendengar pengumuman itu transparan keuangan. Senang hati jamaah itu melihat berkumpul semua, maka semua dia kasihkan. Jangankan duit Pak Ustaz, nyawa aku kasihkan. Banyak orang berkata begitu, nyawa aku kasih Pak Ustaz. Duit? Tidak. Oh, tak bisa. Artinya semua mesti kita kasihkan. Total. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kafah.
secara total, secara all out, berikan segalanya, tak ada berbagi kepada yang lain, maka kita ini tak ada daya, tak ada upaya. Kita ini hanyalah seperti kulit telur ayam. Yang mau diambil itu ya isi telur ayam itu, putih telur ayam, kuning telur ayam, kulitnya itu akan dibuang. Begitulah kita ini, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apanya. Kalaulah bukan karena kuasa Allah, ditiupkannya roh ke dalam badan, maka kita ini tak dimuliakan Allah, tak dimuliakan orang, tak dimuliakan malaikat, tak dimuliakan jin, tak dimuliakan makhluk yang lain. Tapi begitu kita diisikan roh ke dalam jasad, maka mulialah kita. Fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan roh ke dalam jasad. Faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk bersujud. Asalnya hina, tanah, rendah, tak ada apa-apanya. Tapi kemudian ketika ditiupkan Allah roh ke dalam jasad, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada dia. Padahal manusia ini asal muasalnya mimmaniyyi yumna, dari air yang hina, tak ada apa-apanya, tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Tapi begitu ditiupkan Allah roh ke dalam jasad, maka seluruh makhluk yang mulia, yang cahaya, yang terang benderang bersujud kepada makhluk yang hina. Itu menunjukkan kemuliaan Allah ada pada diri kita. Kalau kita jaga kemuliaan Allah, ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga kemuliaan Allah, kau jaga hukum-hukum Allah, Allah pun akan menjagamu. Salah satu cara menjaganya itu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini poin yang pertama. Tadi saya mulai jam 5 kurang 5. Sekarang jam 6 kurang 5. Sekarang jam 6 lewat 5. Jadi setiap satu poin 10 menit. Itu maka dari tadi mata saya nengok jam. Waktu maghrib sekarang jam 6.41. Kenapa Ustaz tengok waktu maghrib? Kalau jam maghrib 6.41, maghrib artinya kita jam 6.41 sudah boleh sholat sunat isyraq. Jadi saya ceramah sampai jam 6.41, habis itu kita sama-sama sholat sunat isyraq, tapi tak berjamaah, sendirian. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu' asyams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Sekarang haji tak bisa, umrah tak bisa. Sekaya-kaya orang sekarang mau haji mau umrah tak bisa. Tapi kita bisa dapat pahala macam haji dan umrah, yaitu dengan syarat 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas, maka dapat pahala macam haji dan umrah. Ini dapat Ustaz dari kitab apa? Kitab Sunan Tirmidzi. Nama penulisnya Imam Abu Isa ibn Surah At-Tirmidzi. Abu Isa ibn Surah At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan tak diragukan satu ulama pun tentang kualitas hadisun hasan. Maka kita laksanakan ini nanti insyaallah jam 6.41. Yang wuduknya batal, silakan perbaharui wudhu, boleh. Nah ini kita amalkan. Kalau bisa tiap hari bagus, tak bisa tiap hari, hari libur aja. Tak bisa hari libur pas Ustaz Somad datang aja. Apa lagi yang mau kita lakukan? Mau pergi ke Makkah tak bisa, mau tawaf sa'i tak bisa, mau umrah tak bisa. Takkan tawaf kita di Senayan, takkan tawaf di stadion. Nah itu oleh sebab itu maka Allah itu maha adil. Dulu orang kalau dibacakan hadis ini, apa itu? Aku banyak duit bisa ke Makkah. Nah sekarang pergilah kau ke Makkah kalau tak dibalikkan lagi kemari. Oleh sebab itu maka itu tandanya Allah itu maha adil, Allah itu maha kasih, maha sayang. Tak terlintas di pikiran kita bahwa orang kaya punya duit banyak tak bisa ke Makkah. Ternyata terwujud sekarang. Orang kaya duit banyak bisa tak bisa ke Makkah. Oleh sebab itu maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Di ujung hadis itu 3 kali pula kata Nabi, tamah, 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 sempurna, 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 menunjukkan kesempurnaan ibadah. Maka ini kita laksanakan amat sangat baik, apalagi pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi seperti haji dan umrah, jangan yang udah setor ONH diambilnya pula siang ini. Cabut
balik. Aku mau cabut aja lah. Kenapa? Udah haji dan umroh pagi tadi. Seperti, maksudnya kelipatan pahalanya sama seperti orang haji dan umroh. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, membangun masjid itu susah, tapi membangun kebersamaan jauh lebih susah. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menengok orang sholat. Begitu setan nengok bapak sholat, setan langsung putus asa. Kata setan kepada kawan-kawannya, tan, aku bunuh diri aja lah. Aku putus asa udah menengok orang-orang di Jamiatul Taqwa ini udah sholat berjamaah. Setan putus asa melihat orang sholat. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Sebelumnya dia menggoda bapak ibu, sembahlah aku, sembahlah pokok kayu, sembahlah patung, sembahlah setan. Tapi begitu ditengoknya bapak ibu sholat, setan putus asa. Tapi dia berubah menggoda. Menggoda dari mana? Fit tahrish, menanamkan permusuhan. Permusuhan antara makmum dengan imam. Aku sebetulnya mau sholat di Jamiatul Taqwa itu, tapi kenapa? Panjang kali ayat imam. Dipendekkan imam. Imam itu macam tak pandai aja. Tak ada ayat yang panjang nampaknya hafalnya. Serba salah dibuat. Mulailah ada konflik, clash antara pengurus dengan jamaah. Macam dia aja yang hebat. Ini kan demokrasi. Kenapa tak turun-turun ketua ini? Sekretaris tak diganti-gantinya pula. Nampaknya mereka ini udah nepotisme. Tidak di masjid Jamiat Taqwa, masjid-masjid yang lain yang jauh-jauh di mana-mana. Walakin fit tahrish, itu kerja siapa itu? Kerja setan. La atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Datang dia dari depan, datang dia dari belakang, datang dia dari kanan, datang dari kiri. Itu kerja setan. Jadi kalau ada di antara jamaah ini suka mengompor-ngompori orang, datang dari kanan, datang dari kiri, datang dari depan, datang dari belakang. Bacakan ayat kursi. Allahul qayyum la ta'khudhuhu. Insya Allah terbakar dia. Itu yang jadi masalah. Kalau yang menggoda kita ini jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insya Allah lari dia. Tapi kalau kita bacakan ke jamaah ini, hafal pula dia dari kita lagi. Oleh sebab itu kita jaga hati kita untuk tetap berjamaah, untuk tetap bersama. Kalau nampak jamaah tak datang, biasanya bapak ini di sebelah kiri, biasanya bapak ini di sebelah kanan. Ini kenapa dia tak datang? Datang ke rumahnya. Kenapa kau tak datang? Zaman dulu sahabat Nabi begitu. Kalau ada jamaah yang tak datang, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, kenapa kau tak datang? Apa kabar imanmu? Bukan apa kabar duitmu? Bukan apa kabar dompetmu? Apa kabar imanmu? Kenapa kau tak datang ke masjid? Zaman dulu orang tak datang ke masjid itu karena sakit, karena musafir. Orang sekarang, kenapa kau tak ke masjid? Alhamdulillah rezeki udah lancar. Dulu waktu tak lancar 6 kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Sampai tahajud pun ke masjid. Begitu lancar, mulai seminggu sekali sholat Jumat. Makin lancar, mulai setahun sekali. Idul Adha, Idul Fitri, itu pun masbuk pula. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid itu dalam Islam bukan cuma untuk sholat saja. Tapi selesai sholat, Nabi duduk, lalu kemudian sahabat berkeliling. Bulatan lingkaran keliling itu namanya halakoh. Namanya halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Karena waktu itu belum bisa tabligh akbar. Tak bisa pengajian macam ini. Karena suara itu tak lantang ke belakang. Beda sama zaman sekarang, sudah ada mikrofon, suara bisa ke belakang. Dan yang di sana pula ibu-ibu, tadi saya tengok satu barisan penuh. Cemana, tadi waktu saya lewat, cemana lah ibu-ibu ini nanti mau nengok pengajian begini ramainya. Rupanya dipasangkan pula layar, sana ada live. Macam nonton Real Madrid Barcelona. Nah, oleh sebab itu tidak ada halangan. Mau yang di dalam ada mikrofon, mau yang di luar ada layar. Yang tak bisa datang nonton streaming. Mau nengok dari dekat, ikuti kamera dekat. Mau nengok dari jauh, ada pula kamera jauh. Mau nengok dari kiri, ada pula kiri. Ada pula dari kanan. Ini semua tak ada lagi alasan orang sekarang untuk tidak mengaji. Tidak ada alasan orang tidak menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yang tamisu fi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah,
maka dia sama macam orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a. Kalau bisa tiap malam pengajian bagus. Senin malam Selasa akidah sifat 20. Wujud kitab baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Mantap. Selasa malam Rabu akhlak. Tak ada gunanya akidah mantap kalau tak ada akhlak, tak berbudi pekerti, tak berakhlakul karimah. Rabu malam Kamis tafsir surat-surat pendek, tafsir surat Yasin. Supaya jangan hanya membaca Yasin tak tahu arti Yasin. Dari kecil baca Yasin sampai mati baca Yasin, udah mati dibacakan Yasin tak tahu arti Yasin. Apa arti Yasin? Tetangga Yasin namanya. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lah orang ini baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Yasin itu salah satu dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin Habibillah. Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, kitab yang diturunkan kepada dia. Innaka engkau Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, kitab yang diturunkan kepada engkau. Innaka engkau ya Muhammad laminal mursalin. Lamnya pendek. Yang latah lamnya panjang pula. Innaka laminal mursalin. Kau bukan nabi. Oleh sebab itu maka mengaji surat Yasin. Nah, jadi dulu saya di masjid gitu. Ada satu ustaz nih lain pula metodenya. Jangan baca-baca Yasin. Dari kecil sudah baca Yasin. Sudah tua tetap baca Yasin. Kalau saya tak begitu. Kita malam ini tidak lagi baca Yasin, tapi kita baca tafsir surat Yasin. Berapa ayat Pak Ustaz? Kita baca sampai jamaah mengantuk. Baca surat Yasin dari maghrib sampai ke Isya selesai. Dapat 5 ayat, 10 ayat. Habis itu sholat Isya berjamaah. Jangan buat pengajian ba'da Isya. Kalau saya buat pengajian malam ba'da maghrib. Kenapa begitu? Karena kalau ba'da Isya, jamaahnya datang sesudah Isya. Duduk Ustaz, pasanglah pengumuman. Jamaah sekalian datang, Ustaz sudah terduduk setengah jam. Tapi kalau dibuat acaranya maghrib, maka jamaah datang jamaah 2 kali. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah. Dan ceramah tak panjang-panjang. Dari maghrib ke Isya 45 menit. Sholat Isya berjamaah. Habis Isya, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan pertanyaan beberapa hari sebelumnya ke nomor SMS berikut ini. Itu direkam kamera, lalu kemudian dibuatkan channelnya. Nama channelnya, channel pengajian Jami'atut Taqwa Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Supaya apa? Supaya pengajian itu bisa diulang-ulang balik oleh jamaah. Tanya jawabnya itu dipotong-potong. Sehingga dia menebarkan kebaikan. Kalau tidak, ceramah ini hilang. Habis macam asap tiembus angin, selesai, hilang. Memang sebagiannya ada yang mencatat, ada yang mengingat. Tapi lupa. Ya kan Bapak Ibu, saya aja lupa entah apa yang sudah saya cakapkan. Kayaknya kalau sudah pulang saya tonton balik. Oh, ini salah nih ceramah nih. Dalilnya tak salah. Cuman nengoknya terlalu banyak ke kiri, lupa ke kanan. Perhatikan balik. Nah ini semua penting. Untuk apa? Untuk mengulang kaji. Syukur-syukur ada anak-anak kita yang bisa mendengar pengajian, rupanya diketiknya. Pengajian Ustaz Somad itu diketiknya, rajin dia. Diulangnya, ketiknya lagi. Diulangnya, diketiknya lagi. Diulangnya, diketiknya lagi. Akhirnya jadilah satu buku 500 halaman. Datanglah orang dari Jawa mengirim. Saya buka paket pos, titipan kilat. Saya tengok 500 halaman. Kumpulan ceramah Ustaz Somad sudah dibukukannya jadi satu. Dia minta rekomendasi dan kata pengantar. Langsung saya rekomendasi. Buku ini memang amat sangat layak. Saya sudah lama mau menulis tak jadi-jadi. Mau menulis datang undangan. Mau menulis datang corona. Mau nulis datang COVID-19. Mau nulis datang pula COVID 2021. Nauzubillah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu makanya ada orang yang diam aja. Tak ada dia ceramah. Tapi dituliskannya ceramah jadi satu buku. 500 halaman. Luar biasa. Baru kemarin saya dapat kiriman dari Jawa. Oleh sebab itu, dia tak pernah ketemu, tak pernah jumpa dengan saya, tak pernah hadir tabligh akbar. Dia hanya menonton saja, tapi kemudian dituliskannya. Tak mustahil. Ada anak-anak kita yang diam aja,
tapi kemudian dia di kamar, ditulisnya ceramah para ustaz, maka keluarlah ada buku akidah, ada buku akhlak, ada buku tafsir surat Yasin, ada hadis-hadis pilihan. Hari Rabu malam Kamis malam Jumat tak ada pengajian. Kamis malam Jumat wirid Yasin, membaca Yasin. Macam kami tadi malam di rumah Pak Wakil Gubernur membaca Yasin ramai-ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Seabdol-abdol, seelok-elok, sebagus-bagus, semantap-mantapnya baca Yasin itu tiap malam sebelum tidur malam. Tapi kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat aja. Nah, itulah makanya ada wirid Yasin, wirid. Masih di Jamiatul Taqwa ini masih ada wirid Yasin lagi. Alhamdulillah, di sebagian tempat udah tak ada lagi wirid Yasin. Kalian masih wirid Yasin? Udah innalillah Pak Ustaz, udah lama. Gara-gara apa? Gara-gara ada ustaz mengatakan wirid Yasin ini bid'ah. Wirid Yasin bid'ah. Tak boleh wirid Yasin. Mengapa cuma baca Yasin? Kenapa baca Yasin bersama-sama? Mengaku sendiri ke telinga saya di depan saya. Ustaz Somad, dulu kami di sini ada tradisi wirid Yasin malam Jumat. Terus datang ustaz kemari ceramah, katanya wirid Yasin ini bid'ah, akhirnya kami tak wirid Yasin lagi. Nah, terus Bapak pindah ke surat lain. Udah 2 tahun saya tak pernah buka Quran lagi Pak Ustaz. Tujuan ulama dulu membuat wirid Yasin itu bukan supaya kita baca Yasin terus, supaya kita itu sarana kumpul-kumpul saja. Lalu kemudian kita baca surat yang Yasin. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Baca Yasin pindah rumah baru tak salah. Baca Yasin punya mobil baru tak salah. Tapi baca Yasin seumur hidup masalah. Karena Allah ada turunkan surat-surat yang lain. Oleh sebab itulah makanya anak-anak kita dibuatkan pengajian. Habis maghrib ke Isya ada 1 malam pengajian. Makanya maghrib mengaji. Di beberapa kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur sudah pencet tombol. Berikut ini, mari kita saksikan pemencetan tombol program maghrib mengaji. Habis. Besok malam tak ada anak-anak mengaji. Hanya untuk share saja. Oleh sebab itu maka kita buatkan program mengaji. Panggil adik-adik kita mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, qori, hafal Quran, atau Pak Imam kita sekalian, suara bagus, tajwid, qalqalah, gunnah bila gunnah, hebat pula suara, ada bayati, sobasikan, nahawan, jahar, karas, duduk. Bapak-bapaknya tak usah dulu ikut. Bapak-bapaknya buat pengajian khusus. Bapak mau sama anak-anak? Jangan Pak Ustaz, kami pengajian khusus. Kenapa gitu Pak? Karena anak kami lebih tinggi pula dari kami lagi. Malu dia satu majelis sama anaknya. Tak apa-apa, kita balaskan dendam kesumat kita. Dulu saya muda tak mengaji, dulu saya tak baca Quran, dulu saya tak ke masjid. Sekarang anak-anak saya bawa ke masjid. Begitu. Ada juga sebagian orang tua ini tak begitu. Aku Pak Ustaz, dulu waktu muda tak ngaji, bodoh. Terus anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Na'udzubillah. Membalaskan sakit hati kita adalah anak-anak kita masukkan program tahfiz. Kemarin Masya Allah, kemarin siang zuhur kami penandatanganan prasasti rumah tahfiz Al-Musannif di depan Masjid Al-Musannif. Nah, ini bagus. Jadi kalau ada rumah di sini, orang kaya duit banyak, rumah itu diwakafkan atau disewa, dikontrak dulu supaya anak-anak bisa rumah tahfiz, program tahfiz, store ayat-ayat pendek dari mulai juz 30 aja dulu. Juz 30, juz 29, lalu kemudian sampai baru balik ke pangkal juz 1, juz 2. Nah, begitu kalau rumah tahfiz ini. Rumah tahfiz ini macam rumah singgah atau anak di boardingkan, dipondokkan. Kenapa? Karena ada namanya the golden age, usia emas. Golden emas, age usia emas. Pada saat itu akalnya itu amat sangat kuat untuk menangkap hafalan. Kalau sudah tua macam saya ini, dulu kalau ada jamaah bertanya, dulu awal-awal saya pulang dari Maroko tahun 2007, 2008. Kalau ada jamaah bertanya, saya suruh tanya dulu, tanya semua. Habis itu baru saya jawab satu-satu. Zaman sekarang, satu orang ngasih 3 pertanyaan, saya balik tanya, apa tadi nomor 1 tadi? Lupa. Barulah sadar rupanya memang betul. Dulu orang-orang tua kita lupa, heran kita, ketawa kita mengejek. Setelah kita betul-betul mengalami masa tua, barulah kita sadar, rupanya kata pepatah, kan naqshi alal ma.
Belajar di waktu usia tua macam menulis di atas air, betul. Begitu ditulis hilang, begitu ditulis hilang. Tapi alhamdulillah kita bisa diingatkan lagi karena ada pengajian di handphone, bisa kita ulang-ulang balik. Otak kita ini Bapak Ibu sekalian macam tulisan di whiteboard. Sekali tulis tak nampak jelas, macam titik-titik. Sekali tulis belum jelas betul, macam pensil dia. 2 kali agak nampak, 3 kali makin nampak, 4 kali lebih nampak, 5 kali nampak betul, 2-3 kali makin 10 kali sobek kertasnya. Oleh sebab itu kita ulang berkali-kali. Udah diulang tak juga, jangan paksakan. Stres kita nanti. Memang disitulah rupanya kemampuan kita. Nah ini pengajian ini. Pengajian bapak-bapaknya Wirid Yasin ada. Pengajian M3. Mantap. Apa nama pengajiannya ini? Pengajian M3. M3 sore habis asar hari Jumat. Apa itu M3? Mak-mak milenial. Nah ini ibu-ibu ini mesti ikut pengajian khusus. Zaman Nabi dulu ada ibu-ibu minta pengajian khusus ke Nabi. Ya Rasulullah, kami ini malu. Kalau ada laki-laki, ada pertanyaan-pertanyaan kami yang malu menanyakannya kepada engkau. Maka bertanyalah mereka kepada Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian dibuatkan pengajian khusus perempuan. Sehingga masjid menjadi tempat penuntut ilmu. Dan masjid inilah cikal bakal universitas. Jadi dalam Islam itu, lebih dulu masjidnya baru universitasnya. Beda sama sekarang, universitas berdiri megah tegak, pas mau sholat kita bertanya, ada masjidnya Pak? Mohon maaf, masjid belum berdiri. Masjid pula belakangan. Kalau zaman dulu enggak, masjid dulu, setelah masjid barulah dia berubah menjadi universitas. Dulu Universitas Al-Azhar itu istrinya cuma halakoh-halakoh aja lingkaran. Di sana ada halakoh tafsir, di sana ada halakoh hadis, di sana ada halakoh tauhid, di sana ada halakoh akidah, di sana ada halakoh ilmu kalam. Akhirnya menjadi universitas tertua di dunia. Tempat saya di Maroko pun dulu itu juga masjid. Nama masjidnya Masjid Qarawiyyin. Lalu berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Di Zaitunah, Tunisia, itu pun awalnya juga masjid. Namanya Masjid Zaitunah. Lalu berubah menjadi Masjid Zaitunah. Jadi Universitas Zaitunah. Yang paling tua kata orang sekarang Azhar. Lebih tua lagi dari Azhar Zaitunah Tunisia. Lebih tua lagi dari Zaitunah. Itulah dia Universitas Qarawiyyin di Maroko. Semuanya berawal dari masjid berubah menjadi universitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mesti punya cita-cita yang tinggi, karena kalau tidak, dia hanya sebatas masjid saja. Masjid menyatukan hati jamaah, masjid menjadi tempat menuntut ilmu, maka dia penuh tiap-tiap malam. Petangnya ibu-ibu, maghribnya bapak-bapak, malam Jumat ada wirid yasin, anak-anak mengaji, maka ini insya Allah bangunan tak sia-sia sampai hari kiamat. Orang yang paling beruntung, inilah orang yang mewakafkan tanah masjid ini. Namanya saya tak tahu, tak disebutkan yang dihormati Bapak Fulan bin Fulan, tapi pahala kita seramai-ramai ini mengalir. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya terang benderang. Tanpa kita ucapkan Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi, mengalir otomatis. Yang mengecornya, yang keramiknya, yang dindingnya, yang tiangnya, yang kipas anginnya, yang AC-nya. Masjid ini tak perlu pakai AC karena anginnya sudah masuk. Cuman masjid ini tak berpintu pula. Ada pintu? Ada. Masyaallah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu 6.27 lebih kurang 12-13 menit lagi kita sholat sunat Isyraq. Ini Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam itu ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko, imam itu PNS. Ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test. Dilatih, ditanya, dites, hafalan Qur'annya berapa,
Suaranya macam mana? Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah nasrul. Tak ada huruf zal. Bapak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri. Yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat bertatu dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya tak sah ini, imam ini bertatu, antingnya masih belobak telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu Yakuza itu semua badan ini bertatu. Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ini bertatu semuanya. Tobat imam di Jepang itu. Tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Tidak jadi masuk. Kecuali imam itu berkutek. Berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Taib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad itu dia disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun. Selama itu tak ada nafkah zahir batin. Apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun. Lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik.
Banyak suara poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi. Bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah. Karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilang. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilang. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa? Solat gaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat gaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter, kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga, sholat dari atas. Ini kubur. Sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Nah, sholatlah di atas. Ini kubur. Di atas kubur itu sholat. Allah usolli ala azal janazah arba'at takbiratin fardul kifayah. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh? Datang sesudah seminggu. Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah.
masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat ghaib berulang kali, bolak-balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar itu kecil. Maka berganti-gantian sahabat sholat, keluar, berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik. Nah, sekali. Nah. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh-solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan. Bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas. Mukhlas orang yang diikhlaskan. Dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustaz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya. Pakai masker ini karena
Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini, tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel, Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat. Seelok-elok, seabdol-abdolnya, kening menempel, hidung menempel. Orang-orang Arab itu saya tengok, tak terlalu susah dia menempelkan hidung. Sikit aja. Kita mah payah kali ya. Jangan tengok orang-orang Arab semuanya. Sikit aja kena. Kita terpaksa ditekuk baru kena. Menempelkan hidung ke lantai, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunat. Maka kalau meninggalkan sunat pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram. Meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan. Yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma dua. Mati atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh. Makanlah babi itu. Sementara dapat pisang. Tapi udah datang pisang kan kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang. Enak pula kurasa. Maka boleh. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini. Pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar. Itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi. Kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi. Entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang. Saya mau bayar utang saya. Tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang. Jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada 3, Pak. Ibu, utangnya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Nah, tulis. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fa naziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar, Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah aku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap itu level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah aku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kumat darah tinggi ku ikhlaskan ya. Ku ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku, do re mi fa si la si do fa sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Kau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga.
Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun lebih baik min shadaqatin daripada banyak bersedekah. Yasma'uha adza. Caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang. La tu'tilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan kita bisa bertenggang rasa pada masa pandemi ini, bisa kita melapangkan hati, dan melapangkan kantong, memudahkan segala urusan orang. Al-hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini, dosa-dosa kami diangkat, diampuni ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Saudara kami yang masih dililit utang, bantulah dia lepas dari utang piutangnya ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Saudara kami yang sakit, terbaring di rumah sakit, maka sembuhkanlah, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan alam barzahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.